Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Sudah siapkah hari ini kita belajar? Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita, 1. Dengan mencari informasi, siswa dapat membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia secara mandiri. 2. Dengan mengamati masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, siswa dapat mengidentifikasi akibat-akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat secara tepat. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, bagaimana pendapat kalian jika kalian berada di tempat dalam suasana seperti gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimanakah usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut dapat terwujud? Nah, salah satu usaha yang dapat kita lakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua. Kebersihan dan ketertiban dapat tercipta jika masyarakat menjalankan peraturan dengan penuh tanggung jawab. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Lalu apa akibatnya jika anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab? Jika tidak ada tanggung jawab di masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya, maka akan menimbulkan berbagai masalah. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Nah, apa yang tersaja akibat yang terjadi bila anggota masyarakatnya tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah pasti terjadinya masalah sosial. Apa saja masalah sosial yang muncul di masyarakat? Yang pertama ada sampah. Sampah yang berserakan di lingkungan disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah. 2. Sungai yang kotor. Sungai yang kotor ini banyak disebabkan oleh limbah pabrik yang dibuang ke sungai atau juga karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan sehingga membuang sampahnya dia ke sungai. Yang ketiga, bangunan liar. Bangunan liar merupakan bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Dan yang terakhir, kemacetan lalu lintas. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas adalah banyaknya pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Sebagai anggota masyarakat, ketika satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat mengakibatkan hak semua anggota masyarakat dapat terganggu, sehingga dapat memunculkan permasalahan sosial. Nah, tugas kalian, ayo kalian perhatikan sekelilingmu. Kemudian, amati kehidupan masyarakat yang ada di sekitarmu. Carilah informasi baik dari ketua RT atau orang tuamu mengenai permasalahan sosial yang ada di sekitar wilayahmu. Kemudian identifikasikanlah penyebab masalah sosial tersebut jika dihubungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Lalu, usaha apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya? Silakan kalian tulis jawaban kalian pada buku BDR. Selain di lingkungan tempat tinggal, masalah sosial juga pasti banyak terjadi di lingkungan sekolah. Nah, silakan kalian tuliskan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekolah.
Kemudian apa saja penyebabnya dan akibat apa yang akan ditimbulkan dari masalah sosial tersebut? Lalu bagaimanakah usaha kita untuk mengatasi masalah sosial tersebut? Silakan tulis jawabannya di buku BDR kalian ya. Mari kita membaca teks usaha Bolu Meranti di Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada beberapa isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang dari muda terkenal suka memasak dan membuat kue ini lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggannya mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Nah, berdasarkan teks bacaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas kota Medan? 2. Apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga bolu ini terkenal? 3. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat kota Medan? 4. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? 5. Apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang biasa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut salah satunya dapat dilihat dari makanannya. Berbagai usaha makanan khas suatu daerah dapat mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakatnya. Sebuah kota bisa menjadi terkenal karena makanan khas daerahnya. Berikut 4 makanan Indonesia yang diakui dunia. Rendang. Makanan yang terkenal lezat di dunia ini berada di peringkat pertama. Biasanya rendang ini terbuat dari daging yang dimasak dengan santan. 2. Nasi goreng. Beberapa kali masuk daftar sebagai makanan terenak di dunia. Sering disebut juga sebagai makanan tradisional sejatinya Indonesia. 3. Lumpia. Jajanan khas Semarang, Jawa Tengah ini resmi diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO sejak 2014. Lumpia berisi berbagai varian seperti sayur-sayuran. 4. Tempe. Nah, tempe ini merupakan salah satu makanan Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Tempe kaya akan gizi dan vitamin serta mengandung protein nabati. Lalu, makanan khas apa saja yang terkenal dari Bogor? Yang pertama ada laksa Bogor. Yang kedua, soto mie. Ya, soto mie. Yang ketiga, docelang, yaitu lontong yang diberi bumbu kacang. Yang keempat ada asinan Bogor. Ini asinan Bogor ini dapat berupa asinan yang berisi buah ataupun sayur yang diisi dengan kuah yang segar. Kemudian 5 ada bolu talas. Bolu talas merupakan makanan khas kota Bogor juga. 6 toge goreng. Yang ketujuh roti unyil. Ke-8 apple pie.
9. Makaroni panggang. Dan yang terakhir adalah lumpia basah. Usaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi sumber penghasilan bagi produsen dan masyarakat setempat. Hal tersebut merupakan bentuk upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Usaha-usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.